Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada siqlil jibal, adada miyahil bihar, adada qatril amtar, adada waraqil asjar, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala aidan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, yang memelihara alam semesta, Rabbil alamin, yang mengatur kejadian-kejadian alam semesta, Rabbil alamin, suasana dan keadaan yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita ingin cuaca cerah, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hujan. Ketika kita ingin sehat, tiba-tiba sakit. Ketika kita ingin keuntungan, tiba-tiba kadang kita dapatkan kerugian. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang serba susah. Susah dan susah dikarenakan kita ini tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan kita yang mengatur segala-galanya sehingga susah. Tetapi kalau kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian apa saja yang terjadi kita akan memahaminya dan akan mampu mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alur cerita kehidupan mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saya berdiri di sini, hadirin yang mulia, ya istilahnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi saya sebenarnya mau tarawih di satu masjid, isanya itu jadwalnya azan isya jam 7.12. Makanya saya jam 7 sudah keluar rumah, pas sampai di pom bensin di sebelah hujan deras. Akhirnya berteduh di situ. Wah, lama hujan reda. Di sini isya juga agak lambat azannya, jadi aman-aman santai di sana. Masih hujan reda, kemudian saya ke sini. Alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan saya berdiri di sini. Jadi di dunia ini, hadirin yang mulia, tidak ada istilahnya yang namanya kebetulan. Saya dapat jodoh di Palopo bukan berarti kebetulan. Memang sudah diatur oleh Allah. Padahal berapa banyak itu cewek di depan rumah saya, samping, kiri, kanan, belakang, muka. Nah, mereka juga suka saya. Tetapi mau diapa? Ternyata Allah takdirkan jodoh saya di Palopo. Tapi ya belum tentu juga, siapa tahu di Lauh Mahfud masih ada jodoh saya juga di Jawa, wallahu alam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu rahasia Allah. Saya maunya satu, istri saya juga maunya satu, tapi kalau kehendak Allah dua, belajar sabar memang. Anna urid antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya rencana, istri saya punya rencana, tapi kalau kehendak Allah itu yang terjadi. Matematika manusia ini kesepakatan, tapi kalau matematikanya Allah ketetapan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, jadi inilah hadirin yang mulia, jadi sesuatu apa saja di dunia ini tidak ada istilah kebetulan, semuanya dalam genggaman pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama menghargai Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari 10 terakhir bulan Ramadan. Pada akhir-akhir ini juga, 10 hari terakhir ini, ada satu malam yang lebih baik daripada 84 tahun.
Apabila pada malam-malam ganjil ini kita sementara sholat tasbih misalnya, berarti kita ini seakan-akan sholat tasbih selama 84 tahun. Makanya usahakan 10 hari terakhir ini usahakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Karena kita tidak tahu, siapa tahu pas kita sholat malam 2 rakaat, di situ Allah takdirkan malam Lailatul Qadar, berarti sholat 2 rakaat kita itu lebih baik daripada kita sholat 2 rakaat selama 84 tahun. Dan juga kita rajin sedekah pada malam-malam akhir ini. Karena barang siapa yang bersedekah pada malam-malam terakhir ini, kemudian pas di situ Allah takdirkan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita telah bersedekah selama 84 tahun. Ketika kita juga baca Quran, ternyata pas kita baca Quran, itu Allah takdirkan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita baca Quran selama 84 tahun. Nah, kita belum tentu umur kita sampai ke sana. Maka hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil 10 malam yang terakhir. Hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan pas pada malam ganjil. Tiba-tiba ada 2 orang sahabat bertengkar, ribut. Maka Rasulullah SAW sampaikan yang mafhumnya, sebenarnya tadi Allah Subhanahu wa taala mau jadikan ini malam Lailatul Qadar, tetapi karena kalian bertengkar, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita hindari perdebatan, hindari pertengkaran. Karena ini akan mendatangkan sebab Allah Subhanahu wa taala angkat kembali yang namanya malam Lailatul Qadar. Apalagi hadirin yang mulia, amalan-amalan pada bulan Ramadan, salat tarawih, puasa, memberikan pabuka, ini akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala diampuni. Tinggal bagaimana dosa kita dengan sesama. Dosa-dosa kita dengan sesama akan diampuni oleh Allah manakala kita mendapatkan maaf daripada orang yang pernah kita zalimi. Jadi sebenarnya lebih mudah mendapatkan ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala daripada selesainya masalah dengan sesama. Karena persyaratannya seperti itu, harus mendapatkan maaf daripada orang yang kita zalimi, orang yang kita buat salah. Makanya ketika akhir daripada bulan Ramadan, sudah selayaknya untuk menyempurnakan daripada pengampunan dosa kita, kita melakukan jabat tangan, mohon maaf lahir dan batin, kesalahan yang nampak maupun yang tidak nampak, sengaja tidak sengaja, ucapan tingkah laku, mohon dimaafkan lahir dan batin. Maka ketika kita mendapatkan maaf daripada saudara kita, sesama kita, maka disitulah kita ini menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang fitrah, mendapatkan gelar seperti laksana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersyukur juga beramal bulan Ramadan penuh dengan ampunan, maka ada satu hal juga yang perlu kita waspadai. Apa itu hadirin yang mulia? Hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Walaupun ibadah kita ini tawajuh, khusyuk, tetapi manakala kita tidak baik hubungan kita dengan orang tua, maka amal-amal kita pun akan kandas di tengah jalan. Rasulullah SAW pernah diberi wasiat malaikat Jibril alaihissalam, sungguh suatu kecelakaan besar bagi seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, atau salah satunya kemudian dia tidak pandai berbakti kepadanya sehingga pintu surga lepas darinya, sehingga dia tidak masuk surga karena asbab orang tuanya. Hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ketetapan, jangan kalian menyembah
kecuali hanya Ia Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya terhadap kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang mafhumnya, kalian tidak dikatakan bersyukur kepadaku manakala kalian tidak bersyukur atas orang tua kalian. Aniskurli wali walidaik, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan juga bersyukur berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho daripada orang tua. Murka Allah Subhanahu wa taala ada pada murka orang tua. Biar orang tua kita tidak bisa baca tulis, tidak mengenal daripada huruf lafaz, tetapi orang tua tetaplah orang tua. Orang tua laksana tangga menuju langit. Mereka yang masih ada orang tua, maka mereka akan masih mudah mendapatkan tertunainya hajat-hajatnya. Mudah untuk mendatangi daripada gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang asbab daripada mereka kelaparan, mereka berjaga malam sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Suksesnya kita di dalamnya ada perjuangan tetesan keringat, air mata, bahkan darah daripada orang tua kita. Biar seluruh kota mengatakan diri kita ini jelek, tetapi orang tua kita tetap mengatakan anak saya adalah anak yang terbaik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jaga hubungan orang dengan orang tua. Jangan biarkan tetesan air mata orang tua terus mengalir dikarenakan tingkah laku kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya kita senantiasa banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan setiap tetesan air susu yang masuk dalam tubuh kami ya Allah, jadikan sebagai ampunan dosa untuk ibu kami ya Allah. Jadikan setiap tetesan air susu ibu kami yang telah masuk menjadi darah daging kami ya Allah, jadikan derajat untuk ibu kami ya Allah. Jadikan ya Allah setiap tetesan keringat ayah kami untuk mencari nafkah demi kami ya Allah sebagai ampunan dosa, sebagai hidayah untuk bapak kami ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sayangi orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian pun akan menyayangi kalian. Berbakti kepada mereka, maka niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Jangan harap kalian mendapatkan keberkahan manakala kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita habis sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka hari yang mulia, jangan sampai kita sudah berusaha sungguh-sungguh bermujahadah, ibadah iktikaf, tetapi karena ada hubungan kita kurang baik sama tetangga, hubungan kurang baik sama teman, apalagi hubungan dengan orang tua tidak baik, maka jangan harap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita kepahaman untuk memaksimalkan amaliyah kita di 10 hari terakhir. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesama hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.